Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya hamba Allah dari Majalengka kamu bertanya. Ada seorang ahli ceramah di pengajiannya membahas kekurangan fisik bayi yang baru meninggal. Dan keluarganya yang sedang berduka merasa sakit hati saat mendengarnya. Karena kata-kata yang kurang enak didengar. Sehingga mengupdate-nya di sosial media. Rasa sakit hatinya. Tanpa menyebut nama sang penceramah. Tapi sang penceramah tahu update itu. Beliau datang ke rumah dengan emosi dan marah. Akhirnya mereka berantem. Tapi akhirnya salah satu keluarga almarhum meminta maaf. Tapi beliau dengan lantang bilang tidak akan memaafkan. Tapi justru anaknya sang penceramah datang ke rumah meminta maaf. Dengan menangis atas tindakan orang tuanya. Pertanyaan saya, bagaimana sikap keluarga almarhum sebaliknya menghadapi masalah ini? Sedangkan sang penceramah tetap tidak merasa bersalah dan seperti membenci keluarga almarhum. Apakah keluarga almarhum berdosa karena tidak memaafkan Apakah keluarga almarhum berdosa karena tidak dimaafkan oleh sang penceramah? Syukran Buya. Baik, yang pertama sesuai dengan bab yang kita baca hari ini adalah agar kita tidak mencaci orang yang telah meninggal. Orang kafir pun tidak boleh kita sebut kejelekannya. Apalagi jika menyakiti orang yang masih hidup. Ini anak kecil meninggal dengan kekurangan. Kok disebut-sebut? Ini salah. Itu hanya mungkin penceramah, bukan ustadz dia. Menceramai kan bisa saja, siapa saja. Tapi bukan belum mengajari, belum tentu. Kalau betul itu seorang ustadz penceramah semacam dia bukan tidak layak jadi ustadz. Mesti kalau ada orang meninggal dunia dibesarkan hatinya. Kalaupun dengan segala kekurangan, cacat dan sebagainya, nggak perlu disebut. Nggak perlu disebut. Hati-hati ini. Dan seorang ustadz itu harus bijak dong menanggapi masyarakat dan sebagainya. Apalagi menyebut kejelekannya, kekurangannya, sampai ya sedih dong sudah meninggal berduka disebut. Bahkan perlu dibesarkan hatinya. Anakmu meninggal, insya Allah ada anak kecil di ahli sorga. Nanti akan melayanimu di sorga, bisa gini-gini. Nggak perlu nyebut kejelekannya. Sebut, wah cacat ini gara-gara kamu begini. Kok kurang ajar banget ini si ustadz. Ya bukan ustadz kali dia tuh. Bukan penceramah kali dia. Atau penceramah tuh. Kan penceramah belum tentu ustadz beneran kan. Dia hanya menghafal teks 1 jam setelah itu ceramah. Hati-hati. Harus ada ilmu, harus ada akhlak. Satu ini. Kalau memang ada penceramah, ada ustadz semacam itu, dia nggak pantas jadi ustadz. Yang lebih pantas anaknya sang ustadz tadi. Kalau betul. Anaknya saja minta maaf kok. Minta maaf karena merasa bersalah anaknya. Merasa bapaknya bersalah. Tapi sang penceramah kekeh dengan keras kepala. Ya dia bukan ustadz memang. Hati-hati sekarang ini ada. Makanya pertama kali kalau kita ingin berguru kepada seseorang itu harus kita lihat tentang akhlaknya, tentang adabnya. Kata Syekh Zarnuji. Tentang kebiasaan baik, kebiasaannya. Kalau memang kesalahan ada. Tapi bukan akhlak-akhlak yang parah-parah. Namanya manusia tentu bisa salah. Baik, kemudian kalau ada orang mencaci kita, mengolok kita, nggak usahlah dijadikan bahan curhat di DP atau di status dan sebagainya. Nggak ada perlunya. Dan nggak perlu mengutuk juga, nggak perlu mendoakan. Bukankah pendidikan dari Nabi? Ya sudahlah. Semoga Allah menjaga ustaz tersebut jangan sampai kena musibah seperti saya. Gitu saja. Nggak usah marah, tulis status, ngundang orang marah. Jadi nggak perlulah. Kadang-kadang ini sebagian orang itu begitu. Punya masalah sedikit dengan suaminya langsung status. Bagi-bagi cerewet. Orang tahu lah suaminya kali yang cerewet. Ya, tidak perlu semacam itu. Ini hanya orang-orang yang nggak cerdas saja. Dikit-dikit status. Permasalahan disebutkan. Oh, nyebar ke sana sini. Jadikan itu, atau ihtisabnya, atau maksudnya jadikan itu untuk mendapatkan pahala dari Allah. Kalau ada orang mengolok, merendahkan Anda, menyakiti Anda dengan cara semacam itu, Anda cukup ya Allah. Ampuni orang itu ya Allah. Maka semua yang menjadikan hati Anda sakit akan jadi pahala. Jadi pahala besar. Tidak perlu Anda menulis semacam itu. Tidak perlu Anda sampai mendendam ke orang. Kemudian Anda sudah kalau orang itu tidak minta maaf ya Anda maafkan sajalah. Tidak ada perlunya. Kalau menurut pandangan zahir ya kasihanlah dia. Sudah salah. Tapi nggak pernah minta maaf itu kan nasib buruk. Malah yang minta maaf adalah anaknya. Anaknya lebih soleh daripada bapaknya.
Baik, seperti itu. Anda tidak perlu sampai mendendam, maafkan dia, tidak perlu Anda marah-marah. Sudah selesai, anak pun sudah meninggal dunia. Semoga itu menjadi sebab Allah mengangkat derajat Anda. Dengan catatan itu tadi, Anda rela, Anda pasrah, maka Allah akan mengganti yang terbaik setelah itu. Tidak usah marah-marah. InsyaAllah, wallahu a'lam bishawab.